Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa Pagi, Pak. kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat selalu semua? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Ada yang sakit? Tak ada. Jaga kesehatan selalu lah. Hari Jumat, hari ini hari Jumat berkah. Oke, mantap nih. Apa namanya? Penggunaan pada Zoom-nya, macam-macam nih gambar-gambarannya. Sudah update nih. Sekarang Zoom-nya bisa ditampilkan macam-macam background-nya, virtual background-nya ya lah. Ada pakai sayap di kepala. Kupu-kupu. Oke. Kita lihat dulu wajah-wajahnya. Sehat selalu semua. Oke, mana wajah-wajahnya? Muhammad sedang. Jumlah pesertanya 58. Oke. Oke, Bapak tanya, ada kendala dalam menyimpan dokumennya? Ada, Pak. Kenapa? Cara ngirim link di LMS kayak apa, Pak? LMS buat aja dalam teks, TXT atau file doc. Ya. Ulun semalam pengen ngumpul di LMS bikin folder jadinya. Soalnya kalau satu dokumen, lebih dari satu dokumen kena kawas untuk. Yang dikirim di LMS-nya itu linknya, bukan foldernya yang semuanya dokumennya. Nah, ini mana ya? Bisa semalam, Pak. Ada bisa lah. LMS. Mana ya LMS-nya kita? Komentar LMS dong, Pak. Komentar pribadi. Ruang tugasnya belum ada kah kemarin tuh? Ada. Ini yang masuk 70 orang. Nah, ini ada yang bentuknya ODT, ada doc, nah yang PDF ini berarti nah yang ini latihannya yang dikirim. Yang Bapak minta tuh file linknya aja. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini nih, ini punya siapa nih? Muhammad Lutfi Hasbi. Nah, ini kalau Bapak buka isinya nanti arahnya ke mananya dokumennya. Nah, Bapak buka. Nah, seperti ini, ya. Jadi linknya dokumennya, nih kalau Bapak buka ke bagian browser, oh, nah, barang masih. Oke, nah ini masuk ke dalam folder masing-masing. Artinya berada di drive kalian masing-masing, ya. Ini punyanya si apa tadi namanya? Muhammad Lutfika Hasbi. Lutfika, ya. Oh ya, ini gambar kalau bisa diedit lah nanti gambar profilnya lah. Jangan sampai kosong. Ini masuk penilaian juga. Nanti Bapak nilai dari profil dari LMS-nya. Jangan sampai kosong. Seperti yang di atas ini. Ya. Silakan. Ada yang mau tanya? Oke, ini tadi contohnya punya Lutfika. Amun ngirim linknya di komen. Ngirim linknya di komen pribadi, Pak. Komen pribadi. Kalau bisa masukkan sini. Jadi nanti terdeteksi artinya tugasnya ada di dalamnya. Kalau di komen nanti posisinya tidak masuk.
Jadi buat dalam bentuk file txt atau bentuk apa, doc, masukkan dalam sini. Bentuk PDF boleh juga nih. Jadi nanti linknya ada di dalamnya. Seperti punya si Anu tadi, punya siapa tadi, Lutfika. Nah, ini kan linknya ada. Nah, seperti ini. Ini sekali aja buat. Nanti kalian buatnya sekali aja. Tinggal nanti pada berikutnya nih masukkan. Nanti Bapak cek lagi masuk seperti itu. Artinya kalian buat folder di dalam Google Drive-nya itu satu kali. Nanti di dalamnya tuh boleh kalian buat lagi folder praktikum 1 ini, praktikum 2 ini. Asal folder utamanya itu yang di share. Nanti di dalamnya bisa nanti Bapak buka. Seperti itulah. Jadi semuanya bisa coba. Oke, itu contoh satu. Yang lainnya nanti bisa diperbaiki. Kalau masih belum, jangan filenya yang dikirim lah. Nanti kalau filenya dikirim, nah itu. Pak, kalau misalnya pakai TXT itu bisa nggak Pak? Bisa, upload aja sini, enggak apa-apa. Kalian filenya membuat di komputer pakai TXT, Notepad. Nih punya Bapak seperti ini, Notepad lah. Nah, macam-macam. Nah, seperti ini, Notepad. Nah, masukkan aja seperti ini. Nah, masukkan linknya seperti ini ya, Bapak copy misalnya punya si apa nih. Nah, Bapak masukkan sini. Nah, tinggal simpan dalam bentuk TXT. Notepad-nya boleh Notepad biasa atau Notepad plus sama. Nah, tulis namanya siapa. Bapak ambil misalnya Lutfi. Nah, misalnya Bapak simpan. Nah, ingat ya, kalau bisa identitas name-nya masukkan juga. Identitas name-nya masukkan juga 3101 20 23485. Nah, misalnya di desktop dulu. Nah, ini ambil txt ya. Ambil txt, udah. Set. Nah, linknya yang itu tadi berada di mana nih? Txt. Nah, ini. Di bagian desktop atau di smartphone kalian ada txt. Udah upload ke dalam ruang LMS-nya atau di Google Classroom-nya. Jadi seperti itulah. Jadi ini yang diupload ke ruangnya. Artinya nanti dokumen kalian itu berada di tempat kalian, cuma Bapak mengunjungi seperti itu. Kenapa jadi Bapak arahkan ke seperti itu? Pertama, kita mengurangi beban pada server LMS-nya. Yang kedua, dokumen kalian akan berada selamanya selama kalian tidak menghapus. Yalah, selama tidak menghapus dokumen pada Google Drive kalian masing-masing. Artinya kalian sampai lulus gitu masih ada filenya, saja dihapus. Nah, seperti itu. Oke? Kira-kira paham semuanya? Yang masih ada kesalahan pada pengiriman dokumennya, nanti kirim seperti itu. Allah paham. Gini. Kalau misalnya dikirim di Google Classroom aja gimana Pak? Kalau bisa keduanya, lah. Kalau bisa keduanya. Kenapa jadi Bapak arahkan dua itu? Pertama, LMS nanti posisinya di kampus itu untuk aktivitas kalian di kampus. Yang kedua itu mencegah kalau ada masalah nanti di jaringan LMS kita di kampus. Berarti di Google di Classroom-nya ada juga. Jadi Bapak bisa koreksi ke situ juga. Nah, makanya Bapak beri waktu praktikumnya kan 1 minggu. Batasannya 1 minggu. Nah, jadi kalian kapan aja bisa ngerjakan, ada upload masuk seperti itu. Biasanya sehari satu boleh. Yang penting masuk ke dalam dokumen itu. Nanti kalau sudah, Bapak. ya. Ulun di LMS kadida mata kuliah pian baik. Kenapa? Hanya masuk kah? Ulun baik. Hanya masuk kah? Lawas dah. Nah, nanti lapor ke bagian Pak Akbar lah yang memberikan kalian kode Zoom. Kalian kan dapat kode Zoom-nya tuh dari mana? Dari grup atau dari apa? Dari grup. Nah, nanti hubungi Pak Akbar lah. Hubungi Pak Akbar nanti atau Pak Rizky, nanti Bapak berikan nomornya atau nanti di grup itu tanyakan yang berikan Zoom itu LMS-nya tidak bisa masuk, nanti dibuatkan. Bapak tidak bisa membuatkan karena posisinya bukan adminnya ya, sebagai pengguna juga. Oke? Ada lagi yang lain? Pak. Jadi yang terlanjur ngirim dokumen tuh di ASAI kah pakai apa, Pak? Biar aja dulu itu, biar aja dulu. Tapi yang sudah terkirim tetap aja kalian simpan di dalam Google Drive-nya masing-masing. Ya, masukkan aja ke Google Drive masing-masing, siapkan aja di sana. Nanti kalau sewaktu-waktu
LMS-nya ada masalah, jadi masih ada di sana. Jadi jangan sampai terhapus. Oke, yang sudah masuk biar aja, tapi yang berikut-berikutnya nanti masukkan ke dalam Google Drive-nya. Ada lagi pertanyaan yang lainnya? Oke, ini yang Di LMS itu Pak, Word-nya tinggal copy paste link Google Drive kita aja kan Pak? Iya, artinya kalau Google Drive yang kalian yang sudah ada sebelumnya, misalnya sudah ada buat, masukkan dalam situ aja. Artinya pada saat kalian yang ini tugas ini masukkan, nanti Bapak tinggal buka masuk ke dalam sana. Seperti itu. Oke, ada lagi yang lain? Tara? Oke, kalau tidak ada, hari ini kita melanjutkan materinya tentang Office Word. Yang kemarin penggunaan drop cap sama format penulisan. Hari ini masuk ke bagian paragraf ya. Bapak bukakan Microsoft Word ini. Oke, hari ini berhubungan dengan mengatur jarak paragraf, halaman, dan ada penyisipan objek tangga. Biasanya kalau ada dokumen itu biasanya ada tanggalnya, ya lah. Seperti itu, menyisipkan tangga. Ini proses pengaturan paragrafnya. Jadi menu paragraf itu berada pada seperti ini. Ini kan paragraf. Kita masuk ke bagian paragraf. Sini ada kan menu di bagian home, ada bagian paragraf. Nah, di sini mengatur jenis-jenis paragraf yang diinginkan. Pertama, mengatur batas kirinya di sini. Batas jenis paragrafnya. Ada posisi paragraf yang rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau rata kiri kanan. Terus ada batas tepinya sebelah kiri dan kanannya dari paragraf. Ini biasanya yang muncul pada bagian ruler, ya. Pada bagian ruler. Ini ada tanda di atas nih. Nah, ini menunjukkan kalau batas kirinya yang ini, kalau batas kanannya yang di sebelah kanan ini. Terus ada lagi hubungannya nanti jenis paragrafnya. Nah, jenis paragrafnya ini ada dua. Ada 3, non, ada first line, ada hanging. Yang first line ini bisa dilihat di bawah nih bentuknya, artinya awal paragraf masuk ke dalam, baris berikutnya ke luar. Kalau hanging, nah ini lawannya, artinya baris paragraf pertama di luar, baris berikutnya ke dalam. Nah, terus ada jaraknya. Berapa jaraknya? Ini ada menunjukkan seperti ini. Ini jaraknya 0,51, artinya jarak batasnya tuh baris berikutnya. Terus ada spasi before dan after. Ini hubungannya nanti masalah penulisan sebuah bagian dari, misalnya kalau bab itu ada bab 1, di dalamnya tadi ada subbab-subbabnya. Jadi antar paragraf itu ada jaraknya. Jadi ini before dan afternya. Terus nanti ada hubungannya jarak barisnya. Nah, sini ada pilihannya. Ada single, 1,5, double, dan sebagainya. Tinggal mengatur nanti pilihannya. Oke, itu bagian paragraf. Selanjutnya, oh ya, di paragraf juga. Di paragraf ini ada juga nanti hubungannya masalah tabulasi, tab, titik-titik. Nah, ini titik-titik ini nanti mempengaruhi sebuah posisi teks yang diinginkan. Nanti ada hubungan latihan berapa, itu latihan praktikumnya yang ke bagian masalah posisi. Nah, nanti ini ada di atas nih nanti tanda-tanda yang menunjukkan posisi tabnya. Nah, itu di dalam paragraf juga. Nah, ini jadi dalam paragraf ini ada pilihan nanti posisinya rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau yang numerik, desimal, atau bar. Nanti ada juga nanti hubungannya masalah setelah kita menentukan posisi-posisi itu akan memunculkan apa. Nah, seperti kalau kita membuat daftar isi itu ada muncul tanda titik sepanjang baris. Nah, itu nanti posisinya di tabulasi ini. Jadi hubungannya masalah tanda lambang tabulasinya. Berada pada roller di bagian atas lah. Itu bagian roller pada bagian atas. Lanjutnya oh ya, ini first line tadi hubungannya paragraf. Nah, ini contohnya paragraf body text. Ada pengaturan halaman. Nah, ya sama nih pengaturan halaman penting. Pada pengaturan halaman ini page layout. Nah, ini menentukan nanti kertas apa yang digunakan.
terus batas kiri atas bawahnya apa, berapa jaraknya, nah seperti itu. Terus orientasi kertas, arah kertasnya seperti apa, ada tegak lurus ke atas atau secara mendatar. Nah, jadi ada dua pilihan, tegak lurus atau mendatar. Jadi seperti ini. Nah, itu. Jadi nanti mengatur kertas, biasanya ada kertas khusus tegak lurus ke atas, biasanya surat menyurat. Terus ada tabel masanya di bawah nanti mendatar. Itu biasanya dalam laporan-laporan tugas akhir biasanya ada seperti itu. Ukuran kertasnya di sini ada pilihan tergantung nanti instalasinya. Ada yang sebagian tidak lengkap tapi ada yang lengkap. Nah, di sini ada yang legal dan sebagainya. Legal F4, A3 besar lagi, A4 ini kuartal. Nah, selebihnya tinggal menyesuaikan. A5 kalau tidak salah lebih kecil lagi tuh kop surat biasanya, kertas surat. Nah, ini macam-macam, amplop dan sebagainya. Oke, ini arahnya. Terus ada lagi bagian, ini masalah menyisipkan tangga. Ya. Ini menyisipkan tangga, nanti ada kita contohkan. Nah, ini jenis paragraf, ini paragraf hanging dan paragraf ada teks. Oke, langsung kita coba latihan pertamanya, bisa kalian lihat atau kalian buka nanti pada dokumennya. Ya, ini pertama kita mengatur tulisan pada tengah dokumen. Jadi judulnya kita rubah. Nah, ini kita geser dulu. Kita geser supaya kelihatan perintah dokumennya seperti apa. Oke, di sini paragraf pertamanya judulnya rata tengah tebal, garis bawah. Kita ambil posisi seperti ini pada home. Rata tengah, tebal, garis bawah, nah, seperti itu. Mau jenis hurufnya kita rubah boleh. Mau jenis hurufnya kita rubah, nah judulnya. Tergantung kreasi masing-masing. Terus yang paragraf pertama masuk ke bagian, ini ada bentuknya. Dari paragraf kita ambil pack layout, ambil paragraf. Oke, sini tandanya posisinya masih posisi di kiri dan kanannya tetap ya. Sekarang kita lihat posisinya, kita rubah jenis paragraf yang pertama ini kita coba jadikan just TP untuk rata kiri kanannya. Terus batas kirinya kita ambil bentuk jenis paragrafnya hanging karena bentuknya awal paragraf di depan, baris berikutnya ke dalam. Jadi bentuknya hanging. Nah, jaraknya nanti tergantung posisinya. Kita standar dulu, kita oke. Nah, ini standarnya. Jadi ada jaraknya. Nah, 0,1 berapa inilah? Kita cek. 1,27. Nah, ini 1,27 dari standar paragrafnya. Jadi masuk ke dalam pada baris berikutnya. Awalnya di sebelah kiri. Ini bisa kita rubah masuk ke dalam lagi seperti ini. Nah, jadi ada pergeseran nanti. Ini batas kirinya. Nah, masuk ke dalam lagi karena ini ada penambahan. Nah, di sini penambahnya kita lihat ada muncul di bagian posisi kirinya. Nah, itu. Kalau kita kurangi sama. Nah, ini akan mempengaruhi terhadap posisi paragraf. Itu yang pertama, yang kedua sama, tinggal kita cari di dalam paragraf first line. Nah, ini sama standarnya 1,27, tinggal kita ganti nanti. Just TP juga. Oke. Jadi ini sama ya. Nah, oke. Terus tulisannya bagian berikutnya miring tebal. Oke, nah sudah. Lanjut ada penggunaan balet. Yang kemarin balet ambil di bagian balet. Nah, baletnya apa tuh tandanya? Kalau tidak ada boleh ganti yang lain. Nah, kalau kebetulan ada di sini jadi ambil bagian ini. Nah, di sini teksnya seperti ini. Ini boleh kita rapikan kalau posisinya mau disejajarkan ke batas kirinya. Tinggal geser bagian atas. Oke, hubungan dengan paragraf tadi, ini barisnya kita blok dulu semuanya. Nah, kita blok semuanya. Blok semuanya. Blok bisa klik mouse kiri sampai mana. Oke, nah seperti itu. Udah, ambil paragraf. Terus ambil line spacing. Kita mau ngambil berapa? Mau double, mau single dan sebagainya. Bapak ambil 1,5 agar tidak melebihi batas halaman. Kalau melebihi lah, tidak apa-apa melebihi. Oke.
Nih just TP-nya belum masuk. Nah, jadi perintah just TP-nya klik lagi di bagian paragrafnya. Oke, ini sudah rapi. Artinya batas kirinya sudah rapi. Kiri kanan. Ini belum. Kita cek lagi jenis paragrafnya tetap just TP-nya kita ambil. Klik. Oke, ini sudah. Oke, lanjutnya grafiknya. Oh ya, grafiknya. Tulisan. Oke, kita ambil format miring tebal sama. Ada balet. Kita ambil baletnya. Beri tanda baletnya tanda bendera. Bendera tidak ada, boleh ambil yang lain. Ini bendera dimasuk bagian simbol dalam bendera ini. Bendera. Ini ada ya di bagian wingding. Oke. Oke, sudah. Sama batas kirinya mau kita rubah, kita geser bagian atas. Nah. Oke, lanjut. Sama nih paragrafnya kita ambil paragraf tadi apa paragraf hanging lah, jenisnya hanging. Oke. Oh tidak, karena batasan kirinya tidak melebihi jadi tetap posisinya. Ini sama, kita rapikan juga sampai ke bawah. Nah, boleh just TP-nya rapikan. Nah, oke. Kita pasang just TP. Oh, sama tidak marah. Nah, itu latihan pertama yang berhubungan dengan masalah paragraf. Selanjutnya sampai di sini ada pertanyaan, saudara-saudari? Justify tadi apa gunanya, Pak? Justify itu untuk meratakan kiri dan kanan. Dari lambangnya ini menunjukkan posisinya kiri dan kanannya rapi. Contohnya sini. Nah, ini paragraf paling bawah. Nah, kita ambil. Ini Bapak pisah dulu ke bawah ya, supaya kelihatan. Oke, ini Bapak kembalikan ke kiri. Nah, ini kan posisi kiri atau tengah. Nah, posisinya kan kiri kanannya tidak rapi ya. Sekarang kita ambil yang just TP, tekan Ctrl J. Lihat posisinya, dia akan menggeser ke kiri dan ke kanan. Nah, itu meratakan teks. Biasanya dokumen resmi itu harus rapi. Artinya menunjukkan sama lah, kira beda tadi Bung Tilon yang diklik di paragraf tadi. Sama-sama. Yang di paragraf ini pilihannya. Nih, nah. Jadi lambang yang di bagian sini itu sama dengan di sini. Sini bentuk perintahnya. Di yang kiri rata kiri, tengah rata kanan, terus yang right kanan ya, yang just TP-nya rata kiri kanan. Jadi sama fungsinya. Kalau ini melalui icon, kalau ini melalui menu. Apa? Cuman shortcutnya aja di. Iya, ini mewakili di dalam. Ya, kalau yang di atas ini shortcutnya mewakili di dalam. Jadi perintahnya tuh kalau kita menggunakan tuh ada 3 macam menghasilkan ya. Yang pertama batas kirinya bisa pakai Ctrl L untuk rata kiri, rata tengahnya Ctrl E, yang selebihnya sama. Jadi ya kadang-kadang kita menggunakan mouse tidak bisa, jadi melalui menu. Nah, seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya. Misalkan beda cara tapi hasilnya sama, kalau Pak. Ada Bapak. Artinya tujuannya sama ya lah. Caranya beda lah Bapak. Tujuannya sama. Nah, seperti itu. Ada lagi yang lain? Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Dara. Silakanlah kalau ada pertanyaan lah. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya masalah border, bingkai. Nah, ini ada bingkai, kita lihat dokumennya. Nah, ini dokumen latihan 1 yang berhubungan dengan apa kemarin masalah tip memilih nama yang baik. Nah, ini ada bingkai. Sekarang Bapak buka bagian atas. Nah,
Ini ada tulisan sudah Bapak masukkan. Oke, yang pertama kita mengatur bagian dari bingkai ini. Nah, bingkai ini sangat penting untuk menghiasi dokumen yang kita perlukan. Yang pertama masuk ke bagian menu Pick Layout. Nah, Pick Layout, pilih Pick Border. Oke. Sekarang pilih bingkainya. Nah, bingkainya di mana berada? Di bagian bawah. Nah, bingkainya pilih. Itu contohnya gambarnya apa ini? Bapak tutup dulu bawahnya bentuknya ini. Oke, pick border. Cari di bagian pick layout, pick border. Sekarang kita lihat cari bawah, paling bawah. Nah, ini macam-macam bentuknya. Ada yang bintang, ada gambar karakter. Sekarang kita cari bentuknya kok posisinya. Nah, oh ya, ini yang bagian bingkai seperti ini. Klik. Nah, sudah muncul seperti ini contohnya. Ketebalan dari bingkainya bisa diatur di sini. Nah, sini bisa diatur. Terus warnanya, kalau mau merubah warna, jadi warna apa? Mau warna merah. Nah, seperti itu. Terus ada ukurannya nanti. Nah, bentuknya bingkainya ada. Nah, garisnya seperti apa? Oh, ini berubah lah. Nah, merubah, kita ambil bingkainya. Warna yang bisa dirubah. Oke, ini sudah, ketebalannya kita tambah. Nah, nanti posisinya yang diberi bingkai di mana posisinya? Mau di seluruh halaman atau di bagian halaman tertentu saja. Nah, jadi sini Bapak ambil halaman pertama karena posisinya dokumennya di halaman pertama. Nah, jadi ambil. Oke. Sekarang sudah muncul di halaman pertama. Halaman berikutnya tidak muncul. Karena ini khusus halaman pertama diberi bingkai. Itu yang pertama, jadi memberi bingkai pada dokumen. Selanjutnya memberi bingkai pada teks. Nah, memberi bingkai pada teks, tinggal blok tulisannya. Nah, pick border. Oke, ambil Pak. Shading paragraf. Oke. Border pada paragraf. Nah, ini pilihannya ya lah. Kita ambil. Nah. Khusus teks. Ya, ini ambil pilihan teks. Nah, ini bagian teks. Habis itu bentuk bingkainya seperti apa? Bentuk ada bayangan atau apa? Kita ambil shadow misalnya. Nah, kalau ada shadow bayangannya. Nah, jenisnya apa? Stylenya. Nah, yang biasa saja ya lah. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Bagian teks, artinya nanti teks itu. Nah, ini jadi muncul seperti ini. Terus ada lagi di bawah, kita coba. Ambil lagi pick border. Shadow juga. Jenisnya kita rubah yang lain. Jenisnya yang, nah, misalnya seperti ini. Seperti surat ya lah. Ambil teks. Oh, ini. Oh, di sini ya lah, di shading pada bingkainya. Oh, posisinya sudah. Teks, tidak muncul pilihannya. Oke, ganti lagi mana tadi? Oke, ini kita ambil paragraf teks. Oke. Satu paragraf muncul. Teks. Ambil teks. Teks, oke. Bordernya kita ambil ini. Ini teks kita rubah. Pakai shadow bayangan boleh. Nah, jadi ada perbedaan ya. Ada perbedaan bagian atas. Selebihnya tinggal kita sesuaikan mau yang bagian mana. Nah, itu bagian dari penggunaan dari pick border. Terus ada lagi nih hubungannya. Biasanya kalau kita ada dokumen sebuah surat apa misalnya watermark. Nah, itu hubungannya watermark biasanya ada ini. Ini kita masukkan sini bagian atas. Nah, ini ada down misalnya seperti ini. Nah, ini ada tulisan di dalam.
Itu bisa kita rubah ya lah. Kita edit. Hapus. Nah. Biasanya pada tulis dokumen apa ya yang ada watermarknya itu? Surat menyurat, Pak. Nah, ya surat menyurat misalnya ya. Nah, kita rubah misalnya sini misalnya Free. seperti Bapak misalnya nama Bapak ya lah. Nah, ini kan ada muncul tulisannya ya lah. Perbesar dulu. Nah, ini properti artinya punya siapa ya lah. Nah, ini tulisannya. Kalau nanti kalian buat sertifikat kah atau apa, nanti kan, wah ini buatan siapa, itu bisa dimasukkan dalam situ. Oke, itu contoh watermark yang biasa digunakan. Selanjutnya, oh ya, background colornya bisa dirubah, background dari back bordernya mau dirubah silahkan. Ini biasanya ada komen tertentu, ada background colornya. Lanjut. Itu masalah back border, dokumen teksnya, paragraf. Nah, ini hubungannya masalah tabulasi. Ini masalah tuh seperti ini. Ini langsung ke latihan bagian tabulasi. Nah, ini ada petunjuk tabulasi yang Bapak jelaskan tadi. Kita masuk ke latihannya hubungannya masalah sertifikat, nanti tugas kalian. Nah, ini ada bagian bawah dokumen, kalian nanti cek. Ini ada bagian penulisan tentang tabulasi. Oke, Bapak sudah siapkan teksnya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, ini sudah. Oke, ini judulnya langsung aja Bapak ubah sesuai stylenya di sana. Comic Sans. Huruf besar semua, cengkes, oke. Rata tengah, sudah. Tebal, ukurannya mau dirubah boleh. Jadi tinggal melihat. Terus paragrafnya sampai mana tuh? Sampai baris ketiga, sampai sini, sampai paragraf 3. Jenis paragrafnya kita ambil ke dalam sini. Jadi first line, just TV, rata kiri kanan. Line spasinya mau kita rubah 1,5 boleh. Oke, nah, jadi sekaligus, jadi 3 paragraf langsung. Terus sebagian yang beri warna, silahkan beri warna di garis bawah dari tanpa. Oke, tanpa sampai kehidupan. Garis bawah, underline. Terus yang kemarin apa? H2O, masih ingat? Tulisan ke bawah berarti subscript, ya, subscript. Bisa melalui menu font atau melalui menu di dalam tanda panah ini ada subscript. Oke, tebal. Nah, beri tanda. Terus ini ada lagi hidup identik dengan air. Tebal juga. Lanjutnya miring. Manusia hewan. Oh, nih. Nah, tinggal klik atau tekan Ctrl I. Nah, warna, tinggal pilih sini di mana tuh posisinya dinginkan. Dinginkan, suhunya, warnanya mau warna apa tuh? Warna biru. Oke, warna biru. Garis bawah tebal boleh. Nah. 0 derajat lagi sama di atas superscript. Nah, ambil superscript. Warna tulisannya warna biru. Ambil di sini. Oke, nah 100 derajat sama, selebihnya pakai superscript. Oh, salah. Nolnya yang di blok di belakang, nah superscript. Oke. Warna merah. Nah, merah itu panas berarti merah. Oke. Oke, selebihnya di atas bisa disesuaikan dengan petunjuknya. Sekarang kita masuk ke bagian ini, tulisan apa namanya? Wilayah Jakarta Pusat dan sebagainya, itu ada titik-titik tabulasi. Lihat tanda di atas, ini bagian ini tanda tabulasinya belum ada. Sekarang
Bapak blok bagian ini, ambil paragraf, ambil tab, nah geser dulu sedikit, oke geser, ambil tab, nah sekarang tentukan titiknya, titik di atas rollernya dari 1 sampai 16, nah kita beri jarak sini yang pertama, tulisannya, nah tulisannya kelihatan, nah. Wilayah posisinya misalnya ini 1 sampai 2 berarti lah. Oke, kita beri jarak sini 2. Nah, tulis 2. Rata kiri atau rata kanan? Berarti rata kiri tetap kiri, ambil set. Oke, yang kedua jarak ya posisi jumlah ini 6. Nah, berarti sini lah. Berarti kita tulis 6. Set. Rata tengah atau kiri? Rata, kita coba beda-beda lah, kita ambil berarti posisinya sekitar 8, berarti ganti 8, ambil rata tengah, center, nah tadi kiri, set, lanjutnya lagi ya, ini ambil kiri lagi, ya kiri, 6, 8, 11 lah, 11, set kiri, ujung, liter itu 14, nah, 14, kita ambil kanan, oke kanan, berarti kalau kanan berarti ambil ujungnya berarti 16, nah, 16, ujung, set, rata kanan, oke, nah sekarang muncul sudah, oh ini mepet, posisinya nggak pas nih, oh geser 6 posisinya, oh nah kelebihan 6, yang 6 kita 8 kita ganti, ini kita hapus, clear, kita jadikan 6, rata tengah tadilah, set, mepet, kelebihan. Di atas boleh, sini kita geser melalui ini bisa. Nah, ini ada satu, oh ya, oh ini posisinya tabulasi. Nah ini tabulasi lah, tandanya sudah muncul, lambang kiri itu seperti huruf L, lambang tengah seperti titik balik, lambang tengah sama, lambang kanan kebalikannya dari huruf L. Terus kalau numerik nanti ada tanda titik balik, ada titiknya. Nanti hubungannya itu masalah angka numerik. Tapi ini karena karakter jadi lambangnya seperti rata tengah nih lah posisi. Nah ini kita klik tabulasi. Nah ini tabulasi kalau kita tulis biasa. Nah ini satunya tergantung dari posisi tabulasinya. Nah tabulasi ini menentukan jarak antara tulisan dalam satu baris. Ini biasanya digunakan dalam sebuah data. Oh ya ini awal dari n-nya kita tambahkan bullet number. Nah seperti ini. Bullet number, batas kirinya kita geser. Nah, seperti ini. Mepet juga masih. Oke, geser. Ini kelebihan, geser juga. Nah, jadi rapi semuanya. Ini semua ditentukan dari tabulasi, titik-titiknya. Jadi kalau kita geser, otomatis dia akan tergeser. Itu contoh penggunaan tabulasi pada paragraf. Jadi di menunya ada di dalam tab, dalam paragraf ada tab, tinggal tentukan titiknya. Bisa melalui seperti ini di atas. Nah kita sini melalui roller paling atas, roller vertikalnya ada tanda di sebelah kirinya. Nah ini tinggal rubah, ini tinggal kita klik di ujungnya. Nah otomatis nanti yang diperlukan apa, itu masalah tabulasi. Oke, lebihnya. Nah, untuk yang latihan 5, praktikumnya 5 ini, itu sama. Ini ada titik-titik. Oh ya, ini contoh titik-titik. Nah. Ini kan ada tulisan, apa namanya, tempat lahir. Nah, tempat lahir. Tempat dan tanggal lahir. Oke. Nah, situ ada tanda titik ya, tanda titik. Sekarang kita masuk ke bagian paragraf. Tab
Sekarang atur. Nah, jaraknya berapa? Ini sini 5. Ini 5. Titik pertama untuk titik 2-nya kita ambil yang rata kiri. Posisi 5, set. Habis itu setelah 5 nanti sampai ujung berapa? Misalnya sini 9 atau 10. Nah, 10 kita pasang. Itu kiri juga, tetapi tambah tandanya ini. Nah, tanda leadernya itu kita set. Oke. Nah, sekarang ada tanda di atas ini menunjukkan. Oh, ini tadi titik 2-nya. Oke, tekan tab. Titik 2 sini. Nah, ini titik 2. Sekarang kita tekan tab lagi, otomatis ada tanda titiknya. Itu sama dengan bagian agama. Ini kalau kita enter di sini satu baris kita gunakan. Nah, agama tekan tab. Nah, titiknya pertama titik 2. Tekan tab lagi, otomatis. Nah, itu contoh penggunaan tabulasi ditambahkan dengan apa namanya ladder pada barisnya. Jadi ada perintah untuk memunculkan tanda-tanda ladder. Di sini ada tanda titik agak renggang, ada tanda titik merapat, ada garis semuanya sepanjangan. Ya, ini yang biasa digunakan pada daftar isi. Itu secara manual. Mana tadi daftar isinya? Nah, ini masih kosong latihannya, terus menggunakan isi ini bagian atas tadi lah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan saudara-saudari sekalian? Bisa doang lah Pak yang perhatian wilayah Jakarta tadi Pak. Wilayah Jakarta, oke. Wilayah Jakarta, ini Bapak hapus semuanya. Baletnya dihapus, tanda tabulasinya dihapus. Ini Bapak masuk double klik boleh. Clear all. Nah, ini kan tandanya kosong sudah nih. Posisi teksnya kita kembalikan supaya tidak ada jarak. Ada tabulasi. Oke. Nah, sekarang kita atur melalui sini atau melalui menu. Nah, supaya lebih cepat melalui sini, melalui menu di atas boleh sini. Ruler. Kira-kira jarak sini posisinya kita tentukan dulu balet numbernya. Ambil 1, oke. Di sini balet number sudah, kita mepetkan ke samping kiri sesuai halaman. Nah, di sini sekiranya tidak ada pengaruh terhadap kiri dan kanannya, kita mau karakter tabulasinya bentuknya apa? Kiri atau kanan atau tengah? Kita ambil yang tengah. Nah, misalnya lambangnya ini atau di bagian menu tab. Kita letakkan posisinya di sini. Nah, lihat posisi teks. Oke, sudah. Terus lanjut di bagian sini. Kita misalnya masuk ke bagian menu ini. Tab. Ini sudah dapat 7, tadi posisinya 7. Kita tambahkan di posisi 10. Di posisi 10, tulis 10. Ratanya sebelah kiri, ambil kiri. Set. Nanti akan muncul, belum? Oke, nah sudah muncul. Nah, ini posisinya. Terus yang di bagian ujung 25 juta liter ini kita letakkan di sebelah kanan agar ada perbedaan posisinya ya. Oke, kita klik dari menu ini, boleh. Tab paling ujung 16, kita pasang 16. Letakkan sebelah kanan. Set. Oke. Nah, jadi ratanya sebelah kanan. Jadi, bisa melalui menu ini atau melalui lambang ini, letakkan di sini posisinya. Seperti ini kita hilangkan. Ini lambangnya sudah kita ambil kiri, letakkan sini. Nah, geser, mau rapikan. Jadi bisa melalui menu di atas, melalui paragraf, tab, hingga atur. Oke, kira-kira paham? Oh, nih ada belum beri jarak lah. Belum ada beri jarak bagian ini. Tab. Nah, ini otomatis menyesuaikan posisinya tabulasinya. Ini lambangnya sudah ada. Oke. Yang tadi tanya yang masalah ini, oh jarak spasi belum. Jarak spasi. Jadi line spasi di paragraf line spacing 1,5. Oke. Oke, ada pertanyaan saudara-saudari? Ada?
dari materi ini? Oke, yang praktikum 5 sama itulah. Jadi praktikum 5 ada format teks, tabulasi, ada penentuan titik-titik, nah, selebihnya sama. Adakah pertanyaan, saudara-saudari? Pak, yang bikin titik itu kayak apa Pak yang meratakan tadi Pak? Ini, melalui icon sebelah kiri. Oh, titik-titik di bawah, ya, yang di bawah ini. Ya, yang di bawah. Ya, ini Bapak ulang lagi bagian inilah. Ini Bapak hapus, Nah, belum ada tanda titiknya. Nah, titik 2-nya mepet dengan tulisannya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian paragraf. Masuk ke bagian tab. Ada? Sudah muncul? Nah, sekarang kita menentukan posisinya di mana? Mau posisi berapa? Titik 2-nya dulu. Rollernya 1 sampai 16. Berapa? 6, Pak. 6. Oke. 6. Ini untuk titik 2-nya lah. Jadi set. Ratanya sebelah kiri. Selanjutnya, titik-titiknya itu sampai berapa? Sampai ujung belakangnya berapa? 12. 12. Oke, 12. Oke, dari kiri ke 12, baru tambahkan leadernya. Kalau tadi titik 2 tidak ada tanda leadernya, kita ambil yang bagian ini. Terserah mau yang 2, 3, atau 4. Ya kan titik-titik itu berarti kita ambil yang 2. Oke, sudah. Sekarang kita set, masukkan. Nah, sudah? Kalau sudah, oh, oke. Ini sudah tekan tab tadilah. Nah, ini sudah tekan tab. Nah, muncul. Otomatis dia akan memberikan hasilnya. Posisi 6, posisi 12 ujung. Betul kan? Mana tadi tab? Ya, ini 6 awalnya, 12 ujungnya. Biasanya daftar isi sampai mana? Ada tulisan ujung biasanya 12 ujung halaman ya lah, ujung sebelah kanan ya lah. Nah, misalnya kalau kita rubah jadi 12, nah boleh sini kita jadikan 12, ini kita hapus, clear. Kita jadikan ujung 16. Ambil ini, set lagi. Oke. Ada perbedaan? Yang di atas sampai 16, yang di bawah sampai 12 karena tidak diblok tadilah. Jadi itu biasanya pengaturan pada daftar isi atau apa. Nah, contoh tadi penggunaan praktikum 5. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi, saudara-saudari? Ada kan? Kira-kira bisa semua lah mengerjakan praktikumnya sama latihannya tadi yang berhubungan dengan selebihnya sama semua tabulasi. Jadi ini tabulasi tanpa ada leadernya, ini tabulasi dengan ada leadernya, artinya tanda titik-titiknya kita samakan. Kalau kita biasa menggunakan tulisan titik sepanjangan, nanti tidak rapi, tidak sama. Nah, kalau menggunakan tabulasi dengan leadernya akan sama. Terus karakternya bisa kita samakan juga. Oke, adakah pertanyaan saudara-saudari? Ini tugas tentang sertifikat. Nah, ini ada bingkai, ya lah, ada bingkai. Tadi ada pilihan bingkainya. Terus dokumennya apa sini? Ini tinggal kalian masukkan misalnya buat sertifikat. Nah, tambahkan kalau ini belum ada logonya, bisa masukkan logo apa misalnya lah. Terus namanya apa? Oh ya, masalah tadi, masalah tanggal ya lah. Mana dokumennya nih? Tanggal, kita ambil dokumen di sini aja. Ya, misalnya di sini. Insert date. Mana date-nya tanggal? Nah, insert date. Pilih tanggalnya, jenisnya apa, formatnya. Nah, ini kita masukkan Indonesia ada enggak? Nah, Indonesia enggak adalah. Harusnya ada Indonesia nih, bahasanya nih harus dimunculkan. Oke, Bapak ambil yang bagian ini aja, 16 Oktober. Formatnya kira-kira sama dengan Indonesia. Nah, ini muncul tanggal sistem pada komputer. Misal dokumen seperti ini, mana tadi dokumennya? Nah, ini. Nah, ini kan ada Jakarta 24 Januari 2004. Nah, ini menunjukkan ada tanggal sistem.
Boleh ya tanpa sistem, tapi kita contoh menggunakan tanggal, ya, menyisipkan tanggal sesuai tanggal hari ini. Biasanya ada kita membuat surat itu pada saat mencetak itu hari itu juga munculkan tanggalnya. Jadi supaya tidak repot, jadi insert date, artinya tanggalnya tanggal sistem. Ini contoh format penulisan menyisipkan Kalau manual bisa dijual, Pak. Manual bisa juga, ditulis manual kan seperti ini tadi kan ya. Nah, ini kita manual ya lah. Nah, misalnya tadi Jakarta atau Banjarbaru. Nah, tulis tanggal berapa hari ini? 16 Oktober 2020 ya lah. Nah, kalau otomatisnya tinggal kita Banjarbaru, insert date, formatnya apa? Ini misalnya. Atau kita ambil lagi, ada jamnya mana nih? Oh, misalnya. Nah, ini ada lengkap. Yang manual, nih yang melalui penyisipan. Oke. Adakah pertanyaan saudara-saudari? Hampir 50 menit. Halo, Anda. Berarti itu Pak. Ya. Berarti itu Pak pemberian tanggalnya atau? Apanya tanggalnya? Tanggalnya disisipkan. Ini kalau contohnya disisipkan. Kalau yang di atas manual. Yang di atas manual, yang di bawah disisipkan melalui insert date. Oke? Ada? Oke, nanti video dari pembelajaran ini Bapak masukkan lagi ke channel YouTube-nya. Nanti kalau kalian tidak paham, tinggal kalian buka lagi dari awal sampai akhir tadi. Adakah pertanyaan? Pak, bikin garis kepisah tadi itu kayak apa, Pak? Garis yang mana? Ini? Yang bikin sertifikat kata Bapak tadi, itu kan ada garis kepisah. Itu kayak apa cara bikinnya? Garis sertifikat modul. Di bingkai, Pak. Bingkai kah atau garis di dalam ini? Yang itu. Sama tadi, pakai tabulasi. Pakai tab tadi. Nah, tinggal kalian tentukan tabnya. Misalnya sini, oh ini Bapak hapus dulu tabnya di atas. Clear all. Oke. Oh ini masih ada. Clear all. Oke. Di atas ada enggak tandanya? Kita halaman baru aja. Nah, tadi latihannya. Bapak kecilkan. Ini kan ada titik terpisah ya, titik 2 terpisah. Dari kiri ke kanan, habis itu ada jarak, ya. Kita ambil, anggap aja di atas mengetahui. Nah, misalnya mengetahui. Terus yang di sebelahnya ada siapa namanya, misalnya mengajar, misalnya ya. Nah, ini ada 2 posisinya, jadi nanti siapa mengisi. Sekarang kita beri jarak. Sekarang kita tentukan dulu barisnya ini dulu. Tabulasinya. Ini Bapak langsung melalui atas, rata tengah. Ya, rata tengah dulu, sini. Terus lagi sini rata tengah lagi. Oke, sudah. Tab. Ini posisinya sudah sebelah kanan. Hapus aja. Oke, ini tandanya sudah. Nah, sekarang kita menentukan titiknya ini. Nah, masuk ke bagian paragraf. Tab. Nah, titik yang pertama tadi posisi tengah ini ya. Nah, itu lihat garisnya garis apa? Tanda garis tidak putus-putus lah. Tidak putus-putus, ambil yang ini. Nah, oke. Berapa jaraknya? Ini rata tengah, berarti berapa jarak ini? Oh, dari ujung sampai ini berarti kita rubah nih. 1 sampai 6. Nah, berarti titiknya dari 1. Oke, 1 titik pertama. Terus titik berikutnya sampai 6. 6-nya untuk sampai lambang ini 1 ya. 6 kita beri garis ini. Set. Yang 3 tidak digunakan. Nah, ini dihapus. Lagi sebelah kanan ini 9 sampai 13 misalnya lah. Berarti posisi 9. Set. 13-nya, 11-nya kita hapus. 13 kita pasang, beri tanda titik ini.
Set. Oke. Nah, tekan tab aja lah, geser ke kanannya. Tab. Nah, ini belum ada muncul tabnya. Tekan tab pada keyboard. Tab pertama posisi 1. Nah, berakhir di sini. Mulai lagi, berikutnya tab lagi. Nah, kira-kira bisa? Bisa, Pak. Ya. Jadi penggunaan tabulasi. Bukan tab, bukan tabulasi. Ada lagi pertanyaannya? Sertifikat jadi tugas kah, Pak? Iya, latihan. Penerapan dari bingkai tadi. Jadi bingkai buat sertifikat, silakan. Jadi latihannya ini ada sertifikat, ada apa namanya? Penyusunan tanggal, terus penulisan dari ini, penggunaan tabulasi di dalamnya. Ini ada tabulasi, format-format, terus ini ada lagi penggunaan tabulasi sama balet-baletnya. Kalau nanti kalian melamar apakah secara online, dokumennya seperti ini. Oke, adakah pertanyaan? Batas waktunya sampai kapan, Pak? 1 minggu. Jadi kalian buat dokumennya, simpan dalam Google Drive, linknya yang dimasukkan ke dalam LMS dan Classroom. Pak, tugasnya mana Pak yang digawe, Pak? 2 paling Yang mana aja, Pak, tugasnya digawe? dari sertifikat sampai yang di bawah. Mana tadi? Nah, ini sertifikat sampai ke bawah. Yang hubungannya masalah tadi apa? Nama apa tadi? Nama bingkai tadi, nama bayi. Nah, ini bingkai ini penerapannya pada ini ya juga. Nih latihan ini paragraf. Tapi kalau sudah paham ini tidak apa-apa. Penentuan paragraf, first line, hanging tuh tidak apa-apa. Yang penting inti yang di bawahnya nanti. Karena di bawah nanti di praktikum ini itu mencakup semuanya. Nah, ini ada paragrafnya, ya lah. Nah, jadi format-format penulisannya. Nah, itu. Kalau ini rata kiri kanan biasa aja. Mau coba semuanya enggak apa-apa. Bagus. Jadi kalau banyak latihan jadi terbiasa. Adakah lagi pertanyaannya? Saudara-saudari? Enggak ada? Oke, kalau enggak ada, silahkan munculkan wajahnya. Oke, 1, 2, 3. Ada 4 halaman ya. Ada 4 halaman. 1. Lagi 1 lagi halamannya. Oke, sudah. Kira-kira ada pertanyaan, saudara-saudari? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, apa akhiri pertemuan hari ini masalah tentang format teks dan tabulasi. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jaga kesehatan.